Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pada kesempatan kali ini akan kita coba bahas mengenai penyakit apa saja yang tidak bisa diobati menggunakan ilmu Satria Nusantara. Baik, poin utamanya secara garis besar adalah penyakit yang bisa diobati dengan ilmu Satria Nusantara adalah yang berhubungan dengan gangguan fungsi yang secara alamiah bahan bakunya masih bisa diregenerasi. Contoh saja, misal penyakit pada sel otak atau ginjal. Sel otak juga tidak bisa diregenerasi selnya. Jadi kalaupun toh diadakan pengobatan, fungsinya hanya mempertahankan sel yang masih aktif, masih hidup, masih bagus. Atau pada ginjal, kalau dilakukan pengobatan hanya bisa mempertahankan fungsi daripada ginjal yang masih bisa dipertahankan atau meningkatkan fungsinya saja. Tidak bisa kalau untuk penyembuhan secara total karena memang selnya tidak bisa diregenerasi. Hanya meningkatkan fungsinya supaya bisa menampung beban kerja. Tentu dalam batasnya. Karena memang selnya tidak bisa diregenerasi. Lalu, kalau ditanya apa saja contohnya penyakit yang bisa diobati dengan cara SM? Ya berhubungan dengan fungsi tadi, kalau garis besarnya ada mungkin ada 5 macam ya. Yaitu penyakit psikosomatis berhubungan dengan pola pikirnya. Ada berbagai macam penyakit, lalu berhubungan dengan pembuluh darah seperti potensi, hipertensi dan lain-lain, berhubungan dengan metabolisme, berhubungan dengan syaraf, serta berhubungan dengan infeksi. Namun kalau infeksi dalam kondisi karena penyebabnya itu karena virus atau bakteri, di dalam masa inkubasi tidak boleh latihan dulu, harus istirahat dulu, istirahatkan badannya, beri makan, beri vitamin yang cukup, minum yang cukup, supaya tubuh ini membuat pasukannya untuk melawan penyakit tersebut, melawan infeksi tersebut. Baru kalau sudah mendingan, jaga normal, boleh buat olahraga, boleh buat latihan. Karena kalau karena virus maupun bakteri, kalau dipaksa untuk olahraga malah tambah parah, tidak malah tambah sembuh. Jadi perlu kalau memang karena infeksinya karena virus, karena bakteri, istirahatkan dulu. Beberapa saat istirahat dulu, beri kesempatan tubuh untuk membentuk pertahanan tubuhnya dengan suplai makanan, minuman yang cukup dan bergizi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Baru dipakai untuk olahraga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.